Tahukah kamu, Indonesia memiliki satuan yang bertugas mengumpulkan informasi penting, menyusup ke wilayah yang dikuasai lawan, dan bekerja tanpa perlu terlihat di permukaan. Inilah Satuan 71 Kopassus, bagian paling senyap namun strategis dalam tubuh Baret Merah. Bersama saya, Muhammad Dafa, Brigade Standby. Pada 2 Oktober 2025, Satuan 71 Kopassus menerima Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha, sebuah bentuk penghargaan negara terhadap satuan yang dianggap memiliki pengabdian luar biasa pada tugas-tugas pertahanan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara militer di atas kapal perang saat rangkaian parade laut di Teluk Jakarta. Penerimaan penghargaan ini bukan hal yang muncul mendadak. Satuan 71 sudah lama terlibat dalam berbagai operasi penting, mulai dari penumpasan pemberontakan, operasi PGRS Parakou, hingga berbagai misi intelijen tanpa publikasi. Penghargaan itu menegaskan satu hal, bahwa kerja-kerja senyap yang selama ini dilakukan dalam diam, sesungguhnya berkontribusi besar terhadap keutuhan NKRI. Di dalam tubuh Kopassus terdapat satu kemampuan yang tidak banyak dibicarakan secara terbuka, Sandi Yuda. Tidak seperti operasi tempur biasa, Sandi Yuda berjalan dalam senyap. Prajuritnya bergerak tanpa identitas, melakukan infiltrasi, membaca situasi sosial, hingga membangun jaringan di daerah yang berada di bawah pengaruh lawan. Grup 3 Kopassus atau Sandi Yuda dibentuk sejak 24 Juli 1967 dan bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Personel diseleksi ketat dan dilatih untuk operasi rahasia, intelijen tempur, serta kontra pemberontakan. Dalam misi klandestin, mereka bisa bergerak tanpa identitas jelas, menggunakan penyamaran dan dokumen sipil. Struktur satuan mencakup Batalion 31 Sandi Yuda Utama, Batalion 32 Apta Sandi Prayuda Utama, Batalion 33 Wira Sandi Yuda Sakti. Sandi Yuda adalah simbol kemampuan Kopassus yang menggabungkan intelijen, operasi khusus, dan pendekatan humanis, menjadikan pasukan elit ini tetap relevan menghadapi tantangan keamanan modern. Doktrin Kopassus menekankan prajurit harus menguasai operasi para komando, Parako, operasi penanggulangan teror, dan operasi Sandi Yuda. Jika dibandingkan dengan militer Amerika Serikat, Parako setara dengan pasukan Ranger, penanggulangan teror setara Delta Force, dan Sandi Yuda setara Special Forces. Sekitar 5 tahun lalu struktur Kopassus diperbarui. Grup 2 Parako kini dialihkan menjadi grup Sandi Yuda. Sehingga saat ini terdapat 2 grup Sandi Yuda dan 1 grup Parako. Sebagai satuan intelijen tempur paling membisu di jajaran TNI, Satuan 71 Kopassus memiliki rekam jejak panjang dalam operasi-operasi strategis yang jarang terekspos publik. Unit ini terlibat langsung dalam penumpasan PGRS Parakou di Kalimantan Barat, sebuah operasi yang menuntut pergerakan senyap dan infiltrasi ke wilayah pedalaman. Ketika Irian Barat menjadi wilayah yang penuh ketegangan, prajurit 171 kembali diturunkan, menjalankan misi pengamanan yang memadukan kemampuan intelijen, pengintaian, serta operasi jarak dekat. Jejak mereka juga hadir di Timur-Timur, di mana karakter Blue Jean Soldier Kopassus menjadi ikon prajurit yang menyamar sebagai warga sipil. Ia bergerak tanpa seragam dan beroperasi di tengah masyarakat untuk menghimpun informasi yang tidak mungkin diperoleh melalui cara biasa. Semua operasi ini memperlihatkan bahwa 171 bukan sekadar unit pendukung, melainkan tulang punggung pengumpulan data, pergerakan rahasia, dan eksekusi senyap dalam banyak misi negara. Pada paruh pertama 1996, 24 anggota tim ekspedisi Lawrence, termasuk 7 warga negara asing, disandra oleh kelompok Kelikwalik di Mapenduma, Papua. Operasi pembebasan sandera digelar, yang sebagian besar melibatkan prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Medan yang dihadapi sangat menantang, mulai dari hutan lebat, pegunungan,
serta suhu yang dingin. Sementara itu, kelompok penyandra menguasai wilayah seperti rumah sendiri dan terus berpindah-pindah. Kunci keberhasilan operasi adalah kemampuan tim menemukan penculik dan sandera. Zaki Makarim, salah satu peserta operasi, menyebut bahwa tim di bawah pimpinan Danjen Kopassus yang saat itu dijabat Prabowo Subianto menggunakan drone canggih produksi Israel yang banyak dipakai di Timur Tengah. Namun drone yang dirancang untuk gurun ini kesulitan menavigasi hutan tropis, sehingga sensor panas sering gagal membedakan manusia dan hewan. Meski begitu, operasi tetap berjalan dan berhasil membebaskan sandera pada 15 Mei 1996. Keberhasilan ini menurut Zaki tak lepas dari kemampuan Sandi Yuda, salah satu keahlian utama setiap prajurit Kopassus. Kopassus dengan Sandi Yuda bisa menjadi pilot project sistem operasi gabungan ini, karena struktur kecil namun memiliki jangkauan operasi yang luas. Grup Sandi Yuda memfokuskan pada intelijen, perang rahasia, dan operasi kontra gerilya dengan strategi memenangkan hati masyarakat lokal, seperti yang dilakukan terhadap suku Komoro di Papua. Pelaksanaan operasi Sandi Yuda menuntut pemahaman mendalam terhadap budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan beberapa prajurit pernah menikah dengan warga lokal demi keberhasilan misi jangka panjang. Tantangan semakin berat karena Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan bahasa berbeda, sehingga menjaga loyalitas masyarakat lokal sangat penting. Kedepan, perang bersifat non-linier dan Kopassus perlu mengintegrasikan kemampuan sipil seperti siber dalam operasi. Kolaborasi antara militer dan profesional sipil menjadi kunci menghadapi medan perang modern. Operasi intelijen Sandi Yuda bekerja dengan prinsip local people for local jobs, memanfaatkan potensi dan informasi masyarakat setempat untuk memenangkan medan operasi. Contohnya terlihat di Mapenduma. Saat itu tim Sandi Yuda berhasil mendekati dan memenangkan kepercayaan suku Komoro, suku yang paling paham hutan-hutan pegunungan tengah Papua. Padahal merekrut masyarakat setempat bukan tugas mudah. Dibutuhkan pendekatan budaya, bahasa, dan kesabaran tingkat tinggi. Operasi intelijen bukan hanya tentang mengamati. Seringkali prajurit harus hidup bertahun-tahun dalam penyamaran total. Seperti kasus Sersan Badri pada tahun 2003, seorang anggota Sandi Yuda yang menyusup ke wilayah GAM di Aceh seorang diri. Selama setahun penuh, ia masuk sebagai warga sipil, membangun jaringan perlahan, dan mengirimkan laporan-laporan kunci yang kemudian menentukan arah operasi militer. Penyamaran semacam ini berisiko sangat tinggi. Satu kesalahan kecil bisa berakhir fatal. Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dikenal sebagai Korps Baret Merah yang memikul 3 tugas utama berklasifikasi khusus. Ketiga tugas tersebut, Operasi Komando, Operasi Sandi Yuda, dan Operasi Anti Teror dijalankan oleh satuan-satuan berbeda yang berada di bawah Komando Kopassus. Setiap satuan memiliki spesialisasi yang dirancang untuk menjawab tantangan pertahanan pada medan dan situasi dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Tugas pertama, Operasi Komando yang berfokus pada operasi tempur terhadap sasaran strategis yang dikuasai atau dipengaruhi lawan. Bentuk operasinya mencakup serbuan cepat, penyekatan wilayah, hingga patroli pengintaian jarak jauh demi mendukung tugas pokok TNI. Kemampuan para komando kerap disebut mampu menggeser keseimbangan strategi perang, sehingga lebih menguntungkan Indonesia. Operasi komando bisa dijalankan di dalam maupun luar negeri dan dapat beroperasi mandiri atau menjadi bagian dari operasi skala besar. Tugas kedua, Operasi Sandi Yuda. Satuan ini bertugas menyelenggarakan operasi intelijen dengan memanfaatkan potensi lokal di wilayah yang berada di bawah kendali atau pengaruh lawan. Targetnya adalah sasaran bernilai strategis yang dapat mempercepat terciptanya kondisi sebelum, saat, atau setelah pertempuran. Keistimewaan kemampuan Sandi Yuda adalah menciptakan dan mematangkan situasi yang menguntungkan pasukan sendiri. Selain operasi khusus, mereka juga bisa dikerahkan dalam operasi gabungan, operasi matra darat, maupun operasi bantuan.
Kompetensi mereka mencakup intelijen teknik, sabotase, pandu udara, pandu laut, hingga operasi informasi militer. Tugas ketiga diemban oleh satuan legendaris, SAT-81 Anti Teror, yang dikenal dengan kemampuan khusus mengatasi aksi teror. Satuan ini dilengkapi perlengkapan dan teknik khusus untuk bertindak cepat dan tepat terhadap ancaman teror di sasaran strategis, baik di dalam maupun luar yurisdiksi nasional. Kompetensinya meliputi operasi kontraterorisme, penjinakan bahan peledak, dukungan intelijen teknik, pengamanan VVIP, serta kemampuan menjalankan aksi sabotase dan kontrasabotase. SAT-81 menjadi salah satu elemen terpenting Indonesia dalam merespons ancaman teror modern. Semua tugas itu menegaskan posisi Kopassus sebagai pasukan elit dengan operasi yang berlapis, presisi tinggi, dan penuh kerahasiaan. Dari operasi tempur strategis, pengumpulan intelijen, hingga penindakan teror, Baret Merah menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Itulah kemampuan rahasia yang dimiliki oleh Kopassus. Tidak tampak di permukaan, namun selalu berada paling dekat dengan sumber ancaman. Bersama saya, Muhammad Dafa. Bye.